Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. My name is Ainun Nurmeida. I am from Department of Physics Education at Sultan Ageng Tirtayasa University. Okay, before we study, let's pray together. Begin. Audio Jungle. Finish. In this video, I will explain about Newton's Law 2 atau hukum Newton 2. So, enjoy this video. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu hukum Newton? Hukum Newton merupakan hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, sesuai dengan namanya, hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat dari Inggris yang bernama Sir Isaac Newton. Beliau lahir pada tahun 1643 dan meninggal pada tahun 1722. Nah, beliau ini menemukan hukum gravitasi, hukum gerak, kalkulus, teleskop pantul, dan spektrum. Nah, selanjutnya saya akan membahas hukum Newton 2. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu hukum Newton 2? Nah, tentu saja hukum Newton 2 itu tidak asing lagi di telinga kalian. Karena hukum Newton 2 pernah kalian pelajari di tingkat SLTP, yaitu pada kelas 8. Nah, langsung saja yuk kita ke pembahasan hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2 yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dan arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Berdasarkan hukum Newton 2, kamu dapat memahami bahwa suatu benda akan bertambah kelajuannya jika diberikan gaya total yang arahnya sama dengan arah gerak benda, seperti pada gambar berikut ini. Karena perubahan kelajuan atau kecepatan merupakan percepatan, maka dapat disimpulkan bahwa gaya total yang diberikan pada benda dapat menyebabkan percepatan. Contohnya yaitu, pada saat kamu menendang sebuah bola, artinya kamu memberikan gaya kepada bola, maka bola tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu. Nah, selanjutnya ada persamaan hukum Newton 2. Nah, di sini persamaannya sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan F per M, di mana F merupakan gaya, satuannya Newton, M merupakan massa benda, satuannya kilogram, dan A merupakan percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Nah, di sini kita tahu bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, jadi ketika massa benda itu besar, maka percepatannya akan semakin kecil. Tetapi jika gayanya yang besar, maka percepatannya juga akan besar. Selanjutnya ada gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan atau bersinggungan. Nah, ketika dua benda bersinggungan, maka akan timbul gaya gesek. Nah, gaya gesek sendiri dibagi ke dalam dua, yaitu gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam atau hampir bergerak. Nah, di sini rumusnya gaya gesek statis yaitu mu S kali N. N merupakan gaya normal. Nah, rumus gaya normal sendiri yaitu M kali G massa benda dikali gravitasi. Jadi, gaya gesek statis sama dengan koefisien gaya gesek statis dikali M dikali G.
Nah, di mana Fs merupakan gaya gesek statis, satuannya Newton, dan μs koefisien gesek statis. Kalau M massa benda dan G gaya gravitasi. Nah, yang kedua ada gaya gesek kinetik. Merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Nah, rumusnya gaya gesek kinetik sama dengan mu K kali N. Nah, mu K koefisien gaya gesek kinetik dan N merupakan gaya normal yang rumusnya M kali G. Jadi gaya gesek kinetik sama dengan mu K koefisien gaya gesek kinetik dikali M dikali G, M massa dan G gaya gravitasi. Nah, jadi perbedaan antara gaya gesek kinetik dengan gaya gesek statis yaitu jika gaya gesek statis bendanya diam atau hampir bergerak, sedangkan gaya gesek kinetik bendanya itu bergerak. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Jika balok B yang masanya 2 kg mengalami percepatan 5 meter sekon pangkat min 2 ke kanan, berapa besar F3? Nah, di sini F1 ke arah kanan sebesar 10 Newton dan F2 ke arah kanan dengan gaya sebesar 40 Newton, sedangkan F3 ke arah kiri. Nah, yang ditanya F3-nya berapa? Nah, masanya 2 kilo dan percepatannya 5. Nah, kita tinggal masukkan F1 ditambah F2 dikurangi F3. Nah, kenapa dikurangi F3? Karena F3 berbeda arah. Nah, sama dengan M kali A. Nah, tinggal masukkan F1-nya 10, F2-nya 40, dikurangi F3 sama dengan 2 dikali 5. 50 dikurangi F3 sama dengan 10. Jadi F3-nya 50 dikurangi 10 yaitu 40 Newton. Jadi besar gaya F3 sebesar 40 Newton. Next. Nah, contoh soal yang kedua. Terdapat bola besi dengan massa 100 kg yang digelindingkan pada permukaan. Kecepatan gaya yang dimiliki benda tersebut adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar gaya benda. Sorry, ini typo, harusnya hitunglah ya. Hitunglah, bukan hitulah. Hitunglah besar gaya benda. Nah, diketahui M sama dengan 100 kg. Massa bendanya 100 kg. Percepatannya 9,8 meter per sekon kuadrat dan ditanyakan F atau gayanya berapa. Nah, rumus dari F sama dengan M kali A sama dengan M-nya 100 kilo dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, sama dengan 100 kali 9,8 980 kg meter per sekon kuadrat, atau bisa ditulis 980 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan adalah 980 Newton. Next. Nah, di sini ada contoh soal yang terakhir ya. Ini bukan nomor 1. Ini nomor berapa tadi? 3. Perhatikanlah gambar di bawah ini. 4 benda dihubungkan dengan tali dan salah satu benda ditarik dengan gaya 50 Newton. Ditarik, berarti benda ini bergerak. Dan tentu saja jika benda tersebut gerak, pasti ada gaya gesek kinetik. Nah, jika massa benda 1 kg, benda 2 kg, benda 3 kg, dan benda 4 kg, serta koefisien gesek kinetik semua benda dengan lantai adalah 0,1, tentukanlah tegangan tali antara benda 2 dan benda 3. Nah, jadi yang ditanya itu tegangan tali antara benda 2 dan benda 3. Nah, diketahui F-nya 50 Newton. Nah, gayanya 50 Newton. M1-nya 1 kilo
M2-nya 2 kg, M3 3 kg, M4 4 kg, dan koefisien gaya gesek kinetiknya 0,1. Yang ditanyakan tegangan tali, ini harusnya tipe lagi, maaf. Tegangan tali benda 2 dan 3 berapa? Nah, di sini kita mencari percepatan sistem terlebih dahulu. Nah, dihitung dengan menggunakan rumus hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dikarenakan ada gaya gesek kinetik, maka F atau gaya yang bekerja dikurangi dengan gaya gesek kinetik, sama dengan M total dikali A. Nah, F tadi gaya dikurangi, nah rumus gaya gesek kinetik tadi sudah kan, yaitu mu K dikali M total dikali G, karena M-nya ada 4, jadi harus dijumlahkan satu-satu ya, sama dengan M total dikali A. Nah, M totalnya juga tadi dijumlahkan satu-satu, sama seperti yang gaya gesek ini, sama dengan, nah F-nya tadi 50, tulis kita 50 dikurangi mu K-nya 0,1, M totalnya 10 dikali 10 dikali gaya gravitasinya 10, sama dengan M total tadi 10 dikali A, maka percepatan sistemnya sebesar 4 meter sekon pangkat min 2. Nah, jadi tegangan tali antara 2 dan 3 dapat dihitung salah satunya dengan menggabungkan massa 1 dan massa 2. Nah, oleh karena itu, tegangan tali ini akan menarik benda dengan massa 1 plus 2 adalah 3 kg. Nah, hukum 2 Newton untuk sistem ini adalah sigma F12 benda 12 sama dengan M massa 12 dikali A percepatan, sama dengan tegangan tali 23 dikurangi F kinetik atau gaya gesek kinetik, sama dengan M12 dikali A. Nah, F kinetiknya pindah ruas ya ke kanan, jadi ditambah. Jadi tegangan tali 23 sama dengan 3 kali 4, masanya 3, percepatannya 4, ditambah 0,1 koefisien gesek kinetik dikali 30. 30 itu tadi M total. M total dikali G. M total kan M totalnya 3 dikali gaya gravitasi 10 jadi 30. Nah, jadi tegangan tali sama dengan 15 Newton. Jadi tegangan tali antara benda 2 dan 3 sebesar 15 Newton. Yang terakhir ada latihan soal. Benda 1 bermassa 2 kg dan benda 2 bermassa 8 kg berada di lantai kasar dengan koefisien gesek kinetik sebesar 0,1. Tentukanlah gaya kontak antara kedua benda tersebut. Nah, untuk jawaban diisi di kolom komentar ya. Nah, setelah mempelajari hukum Newton 2, dapat disimpulkan bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.